Sepak bola Asia Tenggara, tahta raja bergeser Indonesia. Menggeliat, aroma rivalitas abadi di pentas sepak bola Asia Tenggara memang tak pernah pudar, terutama ketika menyangkut dua kekuatan bertetangga yang selalu memompa adrenalin, Indonesia dan Malaysia. Namun, apa jadinya jika sang pembunuh berdarah dingin yang pernah menikam Garuda di kandangnya sendiri, kini berbalik arah dan mengikrarkan janji setia kepada kebangkitan rivalnya? Ini bukan cerita fiksi, ini adalah pengakuan pahit yang keluar dari mulut legenda hidup, Safei Sali. Sosok yang di tahun 2010 menjelma mimpi buruk, menorehkan 3 gol mematikan, dan mengantar Harimau Malaya mengangkat trofi Piala AFF di Tanah Jawa, kini tak sungkan menabuh genderang pujian untuk kehebatan timnas Indonesia. Sebuah pukulan telak bagi harga diri sepak bola Malaysia, ataukah sekadar realistis di tengah perubahan zaman? Kembangan dan kemajuan pasukan bola sepak Indonesia ke belakangnya. Untuk pemain muda dia bermain di peringkat tertinggi sangat banyak. So that's why pemain muda di sana sangat cukup bagus. So mereka ada pemain lebih yang berkualiti. So dari situ memang nampak peningkatan. Malaysia ni meningkat naik. Untuk layak ke Piala Dunia, Indonesia perlu mengumpul mata ataupun mengutip mata penuh atau mencuri mata di pertandingan away. Kita kena ambil peluang tu, kena untuk bersaing dengan pasukan-pasukan yang besar. Kalau tak, kita akan ketinggalan dan lambat untuk belajar untuk meningkat. So kita kena ambil peluang tu. Apa persiapan timnas Indonesia melawan Vietnam di final nanti pada esok hari tanggal 29 guys? Okey. Dikabarkan Jens Reben dan kesemua pemain yang lain bisa bermain di final. Tidak ada yang mengalami kecederaan serius dan mereka bisa ditampilkan di ajang final nanti. Dan sebelum ke final lawan Vietnam, Jens Reben ini ketika melawan Thailand guys, kita sangat apresiasi kepada beliau karena beliau di akhir-akhir perlawanan itu sampai terhincut-hincut. Sampai kaki beliau cedera. Beliau berjuang habis-habisan untuk membantu lini pertahanan. Sampai berlari ke bahagian lini pertahanan, Jens Reben ni, demi untuk mempertahankan gawang Indonesia itu daripada dibobolkan oleh Thailand ketika itu ya. Dan kini dikabarkan banyak yang memberi apresiasi kepada beliau terkait dengan bagaimana kesungguhan beliau ketika lawan Thailand itu. Dan bukan saja Jens Reben lah, hampir kesemualah pemain. Kalau bagi saya lah, semua pemain kita harus apresiasi karena perjuangan mereka sampailah ke adu penalti. Dan di penalti itu memerlukan mental yang sangat kuat di hadapan pendukung Indonesia itu sendiri. Penalti itu sebenarnya dia memberi tekanan mental yang sangat kuat. Jadi siapa saja yang mengambil sepakan penalti atau tendangan penalti itu perlu berhadapan dengan mental yang sangat kuat ketika itu dan saat itu. Oke guys, merinding. Safei Sali, dengan sorot mata yang mungkin masih menyimpan bayang-bayang kejayaan 15 tahun lalu, kini harus mengakui bahwa timnas Indonesia bukan lagi tim mediocre yang mudah ia taklukkan. Bukan, ini bukan lagi timnas yang sama. Ini adalah Garuda yang telah bermetamorfosis, bersolek dengan busana kebanggaan baru, dan melaju dengan kecepatan yang membuat lawan-lawannya terengah-engah. Perkembangan drastis timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan hadirnya pemain keturunan Eropa, telah membuat mereka layak disebut Raja Baru Sepak Bola Asia Tenggara. Ujar Safei, sebuah pengakuan yang mungkin terasa getir di lidahnya, namun tak dapat dipungkiri kebenarannya. Sinis? Tentu saja. Bagaimana tidak? Setelah bertahun-tahun merajai narasi rivalitas, kini Malaysia harus menelan pil pahit melihat tetangganya terbang tinggi. Sebuah ironi yang membuat senyum sinis mengembang di bibir para penikmat sepak bola yang mencintai drama. Dan drama ini tampaknya baru saja dimulai. Titik balik peradaban sepak bola Indonesia, jika boleh dibilang begitu, memang dimulai dengan kedatangan Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu datang dengan misi revolusi, mengubah pola pikir, dan menanamkan mental juara. Hasilnya memang tak instan, penuh onak dan duri. Ada fase naik turun, ada harapan yang melambung lalu jatuh tersungkur. Puncaknya, kegagalan di Piala AFF 2024 menjadi penentu nasibnya. Shin Tae-yong, sang arsitek awal kebangkitan, harus menerima kenyataan pahit dipecat. Namun seperti kata pepatah, raja boleh mati, tapi kerajaan akan tetap berdiri.
kepergian Shin Tae-yong tak lantas menghentikan laju Garuda. Justru seolah mendapat suntikan doping baru, timnas Indonesia tetap menunjukkan taringnya. Tongkat estafet kepelatihan berpindah tangan. Untuk Garuda Muda U23 di bawah komando duo Eropa, Patrick Kluivert dan Gerald van den Burg, gairah sepak bola Indonesia kian membara. Dan bukti nyata kebangkitan itu terhampar megah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK. Piala AFF 2025 menjadi panggung pembuktian. Di hadapan puluhan ribu pasang mata yang memadati GBK, Garuda Muda asuhan Gerald van den Burg memperlihatkan performa yang memesona. Mereka bukan hanya tampil, mereka datang untuk menghajar. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, didukung talenta-talenta muda yang berlimpah, dan tentu saja suntikan darah segar dari pemain keturunan Eropa yang membawa kualitas teknik dan fisik di atas rata-rata, Indonesia melaju kencang. Lalu, siapa korban pertama dari kegilaan Garuda Muda ini? Tak lain dan tak bukan, sang Raja Asia Tenggara sebelumnya, Thailand. Ya, tim yang selama ini selalu menjadi tembok tebal bagi ambisi Indonesia, akhirnya harus takluk di semifinal. Sebuah kemenangan yang bukan sekadar 3 poin, melainkan deklarasi tegas bahwa tahta telah bergeser. Bagaimana dengan Malaysia? Oh, nasib mereka sungguh ironis. Di saat rival abadi mereka berjibaku di final, Malaysia justru tersingkir di awal turnamen. Sebuah gambaran yang kontras, sebuah narasi yang tak terbantahkan. Safesali mungkin tak sungkan memuji, namun kenyataan di lapangan berkata lain. Indonesia kini adalah kekuatan yang patut diperhitungkan. Mereka bukan lagi kuda hitam, melainkan kuda jantan yang siap menyepak siapapun yang menghalangi jalannya. Maka, apakah pantas jika kini kita menobatkan timnas Indonesia sebagai raja baru sepak bola Asia Tenggara? Dengan segala bukti yang ada, dengan gemuruh sorakan di GBK, dan dengan pengakuan tulus dari seorang legenda lawan, rasanya gelar itu tak lagi berlebihan. Ini adalah era baru, era di mana Garuda telah mengepakkan sayapnya tinggi-tinggi, siap terbang menuju dominasi yang tak terbantahkan. Sebuah kebangkitan yang dramatis, sinis bagi yang kalah, dan tentu saja sangat asik untuk dinikmati. Apakah ini awal dari sebuah dinasti baru di sepak bola Asia Tenggara? Hanya waktu yang akan menjawab, namun tanda-tandanya sudah sangat jelas.